Jadi pertanyaannya adalah, apakah bisa kita ini sadar diri di sini gini? Apakah bisa kita ini tenang ketika kenyataan nggak sesuai keinginan? Ketika kita mengalami sakit, baik sakit karena hal-hal yang nggak sesuai keinginan seperti perpisahan, patah hati, kekecewaan, kegagalan, dan sebagainya, atau rasa sakit secara fisik. Apakah bisa kita tetap sadar diri di sini gini dan tetap tenang? Di awal saya ingin membahasnya begini. Kan pertanyaannya kan, apakah bisa kita ini tetap sadar diri di sini gini ketika kita mengalami sakit? Kita perlu memahami dulu secara utuh bahwa justru bukan hanya apakah bisa, bukan hanya sebatas apakah bisa, tapi kenyataan yang nggak sesuai keinginan itu, entah itu patah hati, kehilangan, perpisahan, rasa sakit secara fisik, kondisi-kondisi seperti itu, justru kalau kamu cermati pelan-pelan ya, kondisi-kondisi pahit itu, kondisi-kondisi gelap itu, kalau kita lihat lebih mendalam, kondisi tersebut sebenarnya menuntun kita untuk menengok ke dalam diri kita sendiri. Kondisi-kondisi yang kita rasa nyebelin, kondisi yang bikin nyesek di hati, kalau kita lihat lebih mendalam, barangkali kondisi tersebut sebenarnya menuntun kita untuk sadar di momen saat ini, di sini gini. Kondisi yang gak ngenakin, kondisi yang bikin kita sedih, kondisi yang menjauhkan kita dari rasa gembira. Kondisi-kondisi itu menuntun kita untuk menengok ke dalam diri sendiri, yang mungkin selama ini kita sibuk memperhatikan, menengok keluar, mencermati hal-hal eksternal. Tetapi kondisi pahit ini, kondisi yang nyebelin ini sebenarnya mengingatkan kita, atau sekali lagi menuntun kita untuk sadar diri di present moment, sadar diri di momen saat ini, di sini gini. Karena kalau kita sedang berada di kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang gembira, kondisi yang hore, kondisi ketika kita mengalami satu kenyataan yang sesuai keinginan, coba renungkan. Kita seringkali kalau di kondisi seperti itu, kita merasa hidup kita baik-baik saja, kita tanpa sadar terjerat ilusi masa depan. Maksudnya gini, kita beranggapan bahwa kebahagiaan itu ada di masa depan. Kita beranggapan bahwa kita akan merasa fulfill, atau fulfillment itu kita bisa raih di momen selanjutnya. Kita bisa mendapatkan ketenangan itu atau kebahagiaan itu. Kita punya cita-cita, kita punya visi, kita punya impian di masa depan. Kita beranggapan bahwa oke, hidupku bakalan cerah gitu, di masa depan. Itu ketika kita sedang baik-baik saja, ketika kenyataan kita rasa semuanya terkendali, kita mungkin tanpa sadar kita punya ilusi masa depan seperti itu. Tapi beda persoalan ketika kita sedang mengalami sakit, tidak punya kepastian akan masa depan, nggak tahu bulan depan kondisi sakitku seperti apa, nggak tahu nanti bakalan seperti apa perkembangan sakitku ini. Maka kondisi tersebut akan mengajak kita tidak lagi larut dalam ilusi masa depan, tapi kondisi tersebut mengajak kita keluar dari ilusi masa depan itu, sehingga kita akan lebih sadar diri di sini kini.
Ini saya ada sedikit cerita ya. Ini cerita teman saya. Dia mengalami kondisi yang nggak sesuai keinginan. Kehilangan segala sesuatunya, kehilangan pekerjaan, kehilangan status. Bahkan tidak hanya kehilangan pekerjaan, pasangannya pun meninggalkan dia. Lalu mobil mewah, rumah megah yang sebelumnya dia punyai, itu pun juga hilang. Nah, di momen pahit seperti itu, atau di kenyataan hidup yang begitu tidak mengenakan itu, tentu di awal dia marah, sedih, takutan, muncul rasa khawatir berlebihan. Tapi seiring berjalan waktu, ketika ketemu saya, dia bilang bahwa pengalaman tersebut, kenyataan yang pahit itu, ditambah lagi dia juga karena kejadian itu, entah mungkin karena stres dan kondisi batin yang tidak sehat ya, sehingga itu berdampak ke kondisi fisiknya, sehingga fisiknya pun juga sakit. Dan sering berjalan waktu, ketika ketemu saya, dia bilang gini, suatu hal yang menurut saya membuat saya belajar banyak dari dia. Dia bilang, gara-gara kejadian itu Ji, aku tersadarkan bahwa berbagai hal itu memang perlu aku lepaskan. Yang dulunya ketika dia berada di kondisi yang serba mewah, punya pasangan, punya status, ya, punya pekerjaan, punya kekuasaan, dia menduduki satu jabatan penting di pekerjaannya, dia seringkali tidak hadir, dia seringkali tidak sadar momen per momennya. Jadi seringkali di suatu momen pikirannya melayang ke masa depan, di momen yang lain pikirannya mengembara ke masa lalu. Semenjak kejadian itu Ji, dia melanjutkan ceritanya, semenjak kejadian itu dan sekarang ini ketika kondisi fisikku tidak sesehat dulu, sekarang ini momen per momen itu aku lalui, aku jalani dengan kehadiran sepenuhnya diriku. Jadi layaknya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu itu ada kayak rasa freshness, ada rasa itu ada bunga di kebun, itu ada secangkir kopi di meja, itu ada, bahkan dia melihat pintu yang selama ini mungkin udah berulang kali dia lihat, dia juga melihat pintu dengan kepolosan, dan di situ ada kesadaran momen per momennya. Dan sesuatu yang begitu indah sekali adalah gara-gara kejadian atau kenyataan yang gak sesuai keinginan itu, ketika dia berrelasi, berinteraksi dengan orang yang dia cintai, dia pun juga bisa ada rasa kayak ketika berinteraksi gitu ya, itu kayak ada freshness, ada kesadaran penuh, ada kehadiran utuh di momen itu, dimana pada waktu dulu kenyataan selalu sesuai keinginannya, kesadaran dan kehadiran momen per momennya itu dia tidak mengalami. Karena kenyataan yang gak sesuai keinginan, atau ketika kita mengalami kenyataan yang gak sesuai keinginan, kondisi tersebut menuntun kita atau mengajak kita agar pikiran kita berangsur surut. Jeratan pikiran akan mengendur, dan di sisi lain awareness kita, mindfulness kita, kesadaran kita akan berangsur naik. Karena mind ada sisi thinking dan ada sisi aware. Selama ini kita terjerat di kondisi thinking. Di saat kenyataan nggak sesuai keinginan, kita mengalami kondisi sakit misal, maka pelan-pelan kita diajak untuk thinking mind kita akan surut, dan awareness mind kita atau mindfulness kita akan naik. Bersamaan dengan itu, personality kita, kepribadian kita akan surut, dan sebagai penggantinya, kehadiran kita menjadi naik, presence kita menjadi naik. Banyak sekali penderitaan di hidup kita
karena kita terjerat personality. Misal kita mengalami kondisi yang menyakiti hati kita, misal perpisahan, patah hati, maka di momen itu kepribadian kita akan merasa menderita. Oh, kok sedih banget ya, kok aku ditinggal dia ya. Itu kepribadian kita yang merasa seperti itu. Lalu kepribadian kita juga merasa, apa salahku, kok aku ditinggalkan dia, apakah selama ini aku kurang baik dengan dia, apakah aku kalah baik dengan orang ketiga dan sebagainya. Lalu menyalahkan diri sendiri. Itu adalah personality, kepribadian kita. Beda halnya kalau ketika kita mengalami kenyataan yang tidak sesuai keinginan, ketika kita mengalami sakit, lalu kita bisa surrender, kita sadar hadir di sini gini. Personality kita, kepribadian kita surut atau mati, tapi kesadaran kita, kehadiran kita akan naik. Nah, personality atau kepribadian yang mati ini, saya jadi teringat satu pelajaran Sufism, pelajaran Sufi, yang mengatakan mati sebelum mati. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau akrab dengan hal ini. Mati sebelum mati. Yang dimaksudkan di sini adalah, sebatas saya mempelajarinya, kepribadian kita yang mati, personality kita yang mati, mati sebelum mati. Kepribadian kita mati, tapi kehadiran kita menjadi lebih utuh momen per momennya. Tentu sulit untuk dijelaskan melalui kata-kata bagaimana rasanya ketika kepribadian kita mati dan kesadaran kita menjadi naik. Identifikasi diri kita kepada hal-hal eksternal, itulah yang membentuk kepribadian kita. Contoh misal, saya punya kepribadian, salah satunya adalah saya adalah orang yang memakai kacamata. Saya mengidentifikasi diri saya mengaitkan diri saya membentuk identitas bahwa saya adalah orang yang memakai kacamata, di mana kacamata ini adalah hal eksternal. Dan masih banyak lagi identifikasi diri kita terhadap hal-hal eksternal yang itu membentuk kepribadian kita. Aku adalah pasangannya si itu, aku adalah seseorang yang mempunyai ini, aku adalah seseorang yang punya status ini, aku adalah seseorang yang punya pekerjaan ini, aku adalah seseorang yang punya gelar ini, dan sebagainya, dan banyak sekali. Sebelumnya ada seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pasangannya orang tersebut gitu ya. Tapi karena suatu hal mesti berpisah, maka identifikasi aku sebagai pasangan dia itu pun menjadi runtuh. Dan ketika identifikasi tersebut atau identitas tersebut hilang, kehilangan identifikasi, kehilangan kepribadian itu, kehilangan identitas itu, sebenarnya jalan keluarnya adalah surrender. Maka struktur self yang dibentuk pikiran kita akan collapse. Jadi pikiran kita, thinking mind kita akan membentuk struktur self. Aku adalah ini, aku adalah itu, aku adalah seorang kapiten, aku adalah macam-macam, banyak hal yang itu disebut dengan struktur self yang dibentuk oleh thinking mind kita. Dan di saat kita surrender, maka struktur self itu akan runtuh. Itu semua mati sebelum mati. Pikiran kita surut, kesadaran kita naik, personality atau kepribadian kita surut, kehadiran kita naik. Itu semua tidak akan terjadi. Kita tidak akan belajar itu semua tanpa kondisi yang menyakitkan. Sayangnya itu teman-teman. Hanya melalui kondisi yang menyakitkan, hanya melalui kenyataan yang pahit, seperti kehilangan status, kehilangan segala sesuatunya, perpisahan, duka, kesedihan, termasuk juga ketika kita bertambah usia, ketika kondisi kita semakin menua, sebenarnya kita dituntun untuk mengendurkan pikiran kita surut, kesadaran kita naik. Karena kenyataan gak sesuai keinginan, ada potensi munculnya rasa kebercukupan,
atau rasa syukur yang begitu mendalam. Sehingga barangkali kita bisa memahami bahwa cahaya bersembunyi di balik kegelapan. Kegelapan di sini menggambarkan, mewakili kenyataan yang tidak sesuai keinginan atau kepahitan hidup. Dan di balik kepahitan hidup itu ternyata bersembunyi cahaya ketenangan. Barangkali disitulah letak sebenar-benarnya ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang begitu mendalam. Gitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan sahabatnya. Selamat hidup sadar ya.